Saya, pernah dari pesantren, itu langsung jadi ketua IPNU di desa. Waktu itu saya, sebelum jadi DPR itu Nggih sarapan di, Sumatera, nggih. makan siang di Kalimantan, Waduh, makan malam, itu ngurusi IPNU se-Indonesia. se-Indonesia. Saya rasa modal berharga dari, saya berorganisasi itu sangat relate kondisinya untuk bagaimana survive di politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam. Bersama saya Kuni. Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif, dan penuh candaan seputar politik dan pemerintahan. Ditayangan langsung melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu politik yang menarik agar kita semua lebih paham peran di balik layar. Hari ini saya sangat senang karena pada hari ini bisa ngobrol santai aja Gus ya. Siap. Bersama dengan Dewan Muda Kebanggaan DPRD Jombang mungkin ya. Gus Isomuddin Haidar, pripun Gus kabarnya? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat gitu. Selalu semangat nggih. Nggih. Pada kesempatan ini mungkin kita akan membahas tentang yang ringan-ringan nih Gus. Yang ringan-ringan seputar sharing-sharing perjalanan jenengan sebelum jadi DPR, kemudian juga ketika di DPRD ini juga seperti apa aja sih yang jenengan lakukan dan juga visi misi besar dari seorang Gus Haidar sendiri. Kalau itu sudah bukan ringan itu Mbak, sudah sangat berat. Oke, jadi dimulai yang ringan-ringan duluan Gus. Karena masih pagi ya Gus ya ini ya. Sudah sarapan Gus? Kebetulan sudah Oh sudah. dimasakin istri. Oh enggak, soalnya barusan nikah ya Gus ya. Mantan anyar. Enggak, alhamdulillah. Kegiatannya apa nih Gus tadi pagi? Kalau tadi pagi olahraga ringan, terus kebetulan juga masak-masak juga, Oh masak-masak dulu di rumah bantu ya Gus? sedikit-sedikit lah. Oh gitu. Terus sarapan bareng. Bapak rumah tangga berarti Gus? Bapak rumah tangga, betul. Enggak. Kemudian setelah ini apa ada agenda lagi Gus? Kebetulan setelah ini nanti ketemu sama teman-teman mahasiswa Unhas untuk hari ini ada pelatihan Dewan Legislatif Mahasiswa ya. Oh, Dewan pelatihan Perwakilan ya. Mahasiswa DPM se-Unhas. Oh seunhas. Jadi nanti juga ketemu sama teman-teman mahasiswa di sana. Nanti belajar bareng lah, banyak sharing-sharing. Di Tebuireng Gus? Itu Tebuireng, Oke, betul. nggih. Kayaknya jenengan tuh kalau lihat dari rekam jejaknya sudah lama ya berkecimpung di dunia organisasi Gus. Benar ya? Memang seneng Memang seneng. juga kegiatan-kegiatan sosial di aktivisme, ketemu sama teman-teman muda, berdiskusi, belajar bareng. Itu sejak kecil sih seneng juga. Dari kecil? Tapi banyak juga orang-orang yang nggak percaya saya awalnya itu dulu bahkan seorang yang sangat introvert. Oh dulu introvert? Iya, pemalu, introvert, Oke. suka menyendiri begitu. Tapi semakin kesini, wah sekarang 1 jam nggak ketemu temen, nggak ada temen ngobrol itu sudah bingungnya luar Oke. biasa. Berarti kalau ada istilah itu kan orang kan introvert, ambivert sama ekstrovert. Kalau jenengan nih ekstrovert ketambahan mentok. Nah, Berarti ada mentoknya gitu ya Gus? ada ketambahan lagi jedok. Oh, berarti ekstrovert mentok jedok. Iya betul. Oke. Berarti harus ketemu sama orang ya Gus? Harus ketemu sama sharing-sharing. teman, ngobrol, sharing, harus ada temen ngobrol. Nggih. Terus panjenengan bisa menceritakan sedikit gitu Gus tentang awalnya. Kenapa sih yang awalnya dari introvert nih sekarang jadi ekstrovert mentok jedok gitu. Mungkin apa yang melatar belakangi gitu Gus? Itu saya rasa berjalan dan terbentuk secara alami Mbak ya. Dulu saya sebelum belajar di pesantren itu tadi sangat introvert banget. Bahkan saking introvertnya ini malu ketemu temen, terus kemudian mau ngobrol, ngawali itu bagaimana itu sangat ketakutan di sana.
antisosialis gitulah. Oh, Terus antisosialis. kemudian bahkan awal-awal belajar di pesantren itu mondok, itu saya nangis saya itu. Ala-ala anak Iya. tapi semuanya gitu Gus. Santri baru tuh pasti nangis dulu Gus. Rata-rata dan saya termasuk yang nangis itu. Nangisnya juga nggak 1-2 hari saya rasa. Galau selama 1 minggu bahkan sampai 1 bulan itu belum bisa. Ada shock culture gitu lah. Oke. Dimana kalau di rumah sangat introvert dan di pesantren harus 24 jam ketemu sama temen, Oke. harus kumpul sama temen, ngapa-ngapain Komunikasi sama temen bareng. juga. Iya, pokoknya ngapa-ngapain bareng lah. Dan itu bukan haidar banget waktu itu. Oke. Jadi ada shock culture itu yang menjadi wah ini kayak aku gak bisa deh belajar di pesantren, bukan saya banget gitu. Dan ketika di pesantren akhirnya lama-lama ya berjalannya waktu terbentuk begitu. Akhirnya aktif juga di dunia organisasi waktu itu, ada keluarga besar santri Jombang, ada Kesat. Oh, Kesat Santri Jombang. Ada satu komunitas santri Oke. Kabupaten Jombang. Terus juga kemudian dulu ada forum OSIS Jombang. Oh, Jadi di Forum situ OSIS Jombang. Apa tuh Gus itu namanya? gabungan OSIS Se-Jombang gitu. se-Kabupaten Oke, Jombang. oke. Waktu itu kebetulan saya sama teman-teman juga yang termasuk menginisiasi. Oke, mendirikan salah satu yang mendirikan itu ya Gus ya. Wah. Betul. Pada Jadi tahun berapa tuh Gus? 2013. Oh, 2013. Oh. Soalnya saya dulu berpikir kalau kemudian OSIS itu ruang lingkupnya hanya satu sekolah ya. Betul. Saya sama teman-teman menginginkan bahwa ini akan semakin keren kalau organisasi ini nggak hanya di lingkup sekolah tapi ada kita punya jejaring, kita punya teman di lintas sekolah. Dan itu alhamdulillah kita banyak kegiatan kolaborasi. Dari sana Mbak kemudian bisa move on dari introvert ke extrovert. Gitu. Jenengan niki mondok di mana Gus? Saya kebetulan alumni Tambak Beras. Oh, alumni Tambak Beras. Darul Saya Ulum. juga sekolah Tambak Beras Gus. Niman. Alumni Madrasah Mu'allimin Mu'allimat saya. Oh, Iya. jalur Bunyai harusnya. Oh, jalur punya ya harusnya. Tapi ini jalur modcast nih Gus. Saya lulus 2021 Gus. Oh, 2021. saya 2014 Dari di MAWH. Oh, MAWH. Berarti masih awal-awal sekolah itu. Baru dibentuk kan Gus itu MAWH. Ya dulu di depan, di samping Indomaret Nggih, itu. depan Terus saya itu di gedung baru menangi 4 hari. 4. Nempati di gedung kan baru. selalu kayak gitu Gus. Kalau Iya. ditinggal sekolah, ditinggal tuh makin bagus gimana? Betul. Oh, gitu. Kenapa saya tinggal terus langsung sekarang jadi bagus? Iya, sekarang jadi bagus. Ada gedung lagi Gus. Keren sekarang. Oke, dulu jenengan berarti aktif di OSIS ya pertama. Di OSIS, Di OSIS, kemudian di kepengurusan pondok oh juga. kepengurusan pondok. Alumni pun di Gus. Saya di Wahabiyah 1. Oh, di Al-Wahabiyah 1. Bunyai Munjidah Wahab. Oke, Nyai Mujidah Wahab. Oke. Kemudian keluar dari situ berkuliah apakah aktif juga atau pripun? Terus kemudian ada satu cerita yang sebelum waktu itu saya purna dari pesantren Tambak Beras itu, waktu itu Bunyai Munjidah dawuh kepada saya, kalau nanti sudah selesai dari pondok nih, Oke. pesan saya satu, jangan sampai lupa untuk ngurip-nguripi atau ikut berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun Mbah Kiai Wahab itu salah satu pendiri, beliau inspirator, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama. Dari sana kemudian pesan itu yang kemudian menjadi dasar saya untuk kemudian aktif waktu itu pertama di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu bagian badan otonom dari NU yang paling bawah Mbak di tingkat pelajar tuh. Oke, tingkat pelajar. Saya pernah dari pesantren itu langsung jadi ketua IPNU di desa. Oh, di desa, mulai dari desa Di berarti Gus ya? Ranting. Terus kemudian 2 tahun saya terpilih jadi ketua IPNU di tingkat kecamatan. PAC berarti. PAC Mojowarno. Oh, Mojowarno. Terus kemudian setelah dari IPNU Mojowarno saya terpilih jadi ketua PC IPNU Kabupaten Jombang.
Nah, waktu itu pasca dari PC IPNU Jombang, saya sebagai wakil sekretaris PW IPNU Jawa Timur. Terus kemudian pasca dari PW IPNU Jawa Timur, wakil ketua PW IPNU Jawa Timur, pasca dari wakil ketua PW IPNU Jawa Timur, sekarang ini sebenarnya masih ada amanah di PP IPNU di pusat nggih di jenengan. pusat. Oh, berarti sempat sebelum ke pusat di Jawa Timur dulu, Gus. Wakil ketua PW IPNU Jawa Timur. Saya 3 tahun di PW IPNU Jawa Timur. Itu kalau ada ART IPNU mungkin udah di luar kepala mungkin ya, Gus. Soalnya udah dari ranting, kemudian PAC, PC, PW, terus sekarang PB berarti pengurus pusat PP. atau pusat PP PP. IPNU. Nggih. Jadi sekarang kan di PP lebih banyak aktivitasnya di Jombang, mungkin nggak bisa maksimal totalitas ya. Sekarang saya juga melanjutkan di Gerakan Pemuda Ansor. Oh, di GP Ansor. Kebetulan sekarang wakil ketua PC GP Ansor Kabupaten Jombang. Keren banget. Nyambinya banyak banget, Gus. Ada wakil ketua, kemudian sekarang DPR juga, kemudian pengurus PP IPNU, banyak sekali. Gak bingung, Gus, bagi waktunya itu? Ya tentu besaran privilege ya yang didapat ya, besaran privilege yang didapat, banyak organisasi, banyak teman, tapi juga seiring juga dengan besaran tanggung jawab yang kemudian harus dilaksanakan gitu. Nggih. Ada hal yang menarik nggak, Gus? Paling menarik nih di ketika jenengan ada di IPNU atau entah di Nahdlatul Ulama, sesuatu yang terkenang gitu, Gus? Atau yang lucu atau apa gitu, Gus? Ya tentu banyak pembelajaran ya yang mungkin nggak saya dapatkan di bangku-bangku sekolah atau di ruang-ruang di kelas-kelas kuliah maupun di sekolah ya. Utamanya waktu itu, kalau waktu masih jadi pengurus IPNU dulu, kalau di PC IPNU ya, waktu jadi ketua itu masih punya tongkat sakti waktu itu ya. Tongkat sakti apa itu, Gus? Tongkat sakti. Jadi misalkan ngapa-ngapain sesekali harus ketemu bupati, gampang gitu. Oh, karena sebagai ketua. Oh iya, PC masih IPNU. ini. Terus kemudian ketemu kepala dinas langsung. Terus kemudian bypass lah. Ini benar-benar ordal nih, teman-teman. Ordal. Definisi orang dalam benar. Jadi punya tongkat sakti. Jangankan ketemu bupati sama kepala dinas, sebenarnya waktu itu kalau mau buat ketemu calon mertua itu sangat bisa itu. Gagah banget. Wah, ketua PC nih. Baru gitu. setelah demisioner hilang lah itu. Sekarang kan juga banyak, Gus, tongkat saktinya. Dulu 1, sekarang 3. Udah pegangannya udah 3 sama kaki juga nih, Gus. Oh gitu. Nah, waktu itu begitu waktu di PW IPNU Jawa Timur, ya pejabat tingkat provinsi enak tuh ketemu kepala Kemenak, Kakanwil, terus kemudian gubernur, kepala dinas pendidikan. Di pusat pun waktu itu saya sebelum jadi DPR itu sarapan di Sumatera, makan siang di Kalimantan, makan malam itu ngurusi IPNU se-Indonesia. Tapi itu semuanya bebas, Gus, alias gratis, Gus, kemana-mananya. Kalau berorganisasi, mobilitas organisasi itu sebanding dengan kos yang harus dikeluarkan. Gitu ya, Gus ya. Nggak ada sebenarnya gaji ya. Jadi pengurus IPNU terus digaji, enggak. Oke. Tapi saya merasa bahwa ini suatu keniscayaan ya, kalau semakin banyak insight, kemudian pengalaman yang harus saya dapatkan, saya rasa kos yang saya bayar itu nggak sebanding dengan apa yang kita saya dapat dapatkan. Reward yang kita dapatkan gitu ya, Gus ya. Pengalaman, insight, relasi juga, Gus. Relasi itu nggak ada yang nggak ada yang bisa dibeli lah. Nggih, betul. Memang banyak banget ya, Gus ya. Terutama juga ketemu banyak orang, dan orangnya itu ketemunya bukan orang biasa nih, Gus. Iya. Tadi kan kepala dinas, Kakanwil itu kan juga orang nggak gampang, Gus, ditemui. Di PP IPNU itu sering banget ketemu sama menteri ini, menteri itu, menteri ini. Dan ini
saya berhutang budi banyak lah di Ibnu. Oke, makanya sampai sekarang juga jenengan masih berkhidmah nggih. Padahal secara usia saya sudah expired di Oh, Ibnu. nggih. Kayaknya belum nih Gus, kayak masih Harusnya usia begitu ya. Ibnu. Wajah-wajahnya Kalau Gus, tapi secara nggak wajah tahu. itu masih masuk gitu. Kalau secara secara wajah. KTP, nah itu yang Berarti besok Ibnu seleksinya 2 Gus. Secara KTP sama secara wajah gitu. Biar nanti harusnya begitu. iya nggak kelihatan banget lah Gus. Oke. Kemudian jenengan niki periode pertama ya Gus ya di DPR. Pertama. Pengalamannya gimana Gus selama di DPR ini? Apakah sama dengan di Ibnu atau tadi Ibnu itu bisa membantu jenengan mengakomodir kemudian kepentingan, kemudian juga cara-cara berorganisasi yang ada di DPR ini sendiri, atau ada perbedaan Gus? Kalau secara di Ibnu jelas ada efek ya, karena memang awal bergeraknya juga di ruang-ruang banyak komunikasi, banyak melahirkan komunitas masyarakat, berhadapan dengan masyarakat. Itu saya rasa menjadi modal berharga ya. Selain modal sosial yang dari hasil-hasil hikmah di organisasi, juga ada hasil-hasil yang kemudian secara kapasitas, secara misalkan ini public speaking, terus bagaimana memanage, bagaimana kemudian cara berhadapan, berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi kalau di politik kan luar biasa ya. Dinamikanya luar biasa atau apanya nih Gus yang luar biasa? Semuanya luar biasa. Kalau misalkan di Ibnu gitu ya, yang kita hadapi itu kan satu komunitas masih misalnya anak muda begitu kan enak ya. Kita bisa langsung apple to apple begitu. Betul. Tapi kalau di politik kita ngomong dengan anak muda harus pakai bahasa apa? Dengan kaum perempuan, mak-mak harus bagaimana cara komunikasinya? Terus bapak-bapak ada di komunitas misal profesi guru, tukang becak, petani itu kan itu beda-beda semua ya, gitu. Ya? Jadi saya rasa modal berharga dari saya berorganisasi itu sangat relate kondisinya untuk bagaimana survive di politik begitu. Oh ngoten. Kalau nggih menarik saya niki nggih. Kulo itu saya tuh lihat Instagram jenengan Gus. Terus di atasnya itu mari menjadi manfaat. Itu moto hidup. Mari menjadi manfaat. Itu sekarang saya kalau langsung, wow gitu. Sekarang kalau diklik itu ada hashtag itu sudah dipakai lebih dari 500-an postingan ya, banyak orang. Karena saya sejak awal ikut terus melakukan campaign mari menjadi manfaat gitu. Saya rasa bagi saya pribadi bahwa hidup itu memang harus dari kebermanfaatan satu menuju kebermanfaatan berikutnya gitu. Apalagi yang mau kita buat selain kebermanfaatan. Itu juga yang mendasari saya kemudian memilih bahwa politik sebagai jalan ninja saya. Itu soal kebermanfaatan itu satu. Ini nih yang menarik nih. Ya, karena kan orang-orang mikir bahwa politik itu susah andai kata kita ingin bermanfaat nih Gus. Karena kan ya seperti yang kita tahu ya, di luar itu kan banyak asumsi bahwa politik itu hitam gitu. Sedangkan jenengan berkata bahwa di politik itu bisa jadi jalan ninja menuju kebermanfaatan lainnya gitu. Menurut jenengan pripun niki Gus? Itu memang salah satu persepsi ya yang hari ini memang terjadi, apalagi anak-anak muda nih yang apatis dengan politik. Betul, gitu. Banyak yang apatis Gus. Jadi memang anak muda kecenderungan ketika ada beberapa survei ya, yang mengatakan bahwa anak muda ketika dihadapkan dengan istilah politik, kata yang terbesit itu memang hal-hal yang negatif yang seperti korupsi, terus kemudian perebutan kekuasaan dan lain-lain. Tapi bagi saya pribadi bahwa politik itu menjadi jalan perkhidmatan yang luar biasa juga. Sehingga kalau saya mempunyai prinsip mari menjadi manfaat itu di politik semuanya juga luar
biasa, bisa kita jadikan jalan untuk pengabdian, bisa kita bahkan sampai ibadah di politik ya Mbak. Jadi begitu, orang-orang boleh apatis, orang-orang boleh acuh tak acuh terhadap politik. Tapi kalau kita lihat hari ini realitas yang terjadi bahwa kita itu harga pangan, harga padi, terus kemudian keputusan-keputusan apapun, harga obat, betul. Kebijakan, semua kebijakan. semuanya itu tergantung dengan keputusan politik. Betul, gitu. betul. Kalau kita nggak mau politik, terus kemudian harga mahal itu nesu-nesu, ya kan? Iya kan gimana gitu? Nggak ketemu jalannya. Ayo begitu. sobat ordal nih, menarik nih Gus ya. Terus kemudian kita anak-anak muda ketika diskusi gitu ya, kok banyak ya apa namanya yang sambatan bahwa misal banyak keputusan-keputusan politik itu yang tidak berpihak pada anak muda misalnya, itu kan mereka sambat-sambat. Tapi ketika diajak ke politik itu mereka acuh tak acuh begitu. Jadi kan itu satu sisi yang harus ketemu sebenarnya. Bahkan apapun itu tergantung keputusan politik begitu. Jadi bagi saya juga politik sebagai jalan ninja itu juga luar biasa ya. Saya memaknai bahwa saya di politik, Mbak. Bisa membangun masjid, bisa membangun musola, bisa kemudian apa namanya membantu kegiatan sholawat, terus kemudian madrasah, bikin event-event keren, bikin kegiatan komunitas, pengembangan diri, itu semuanya karena keputusan-keputusan politik begitu. Karena jennya juga punya kesempatan di DPR, kemudian juga punya kesempatan juga untuk memutuskan suatu kebijakan gitu, dan itu jenengan pakai dengan sebaik-baiknya. Betul, karena saya juga punya prinsip ini selama satu periode ya 5 tahun ini harus dimanfaatkan nih dengan sebaik-baiknya. Nggak ada jaminan, nggak ada siapapun 50 anggota DPRD hari ini pun nggak ada jaminan bahwa ke depan akan terpilih kembali, begitu kan? Nggak ada yang menjamin. Nggak ada yang menjamin, betul. Maka nggak ada tawar-menawar, hari ini harus dilaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Luar biasa, membayangkan andai kata semua anggota DPR punya pemikiran kata jenengan gitu. Udah sangat maju pasti Gus. Oke. Kemudian juga kalau itu tahu bahwa jenengan ada salah satu program yaitu Lapor Gus nih. Lapor Gus yang ada di Instagram itu Gus. Jadi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui suatu website gitu Gus. Apa itu masih berjalan ya Gus? Masih berjalan dan sampai sekarang Gus. Sampai sekarang banyak. Itu kan langsung direct ke WA saya. Langsung ke WA jenengan itu. Saya berangkatnya dari begini Mbak, anak muda itu kan punya we have unlimited resource. Kita punya sumber yang tidak terbatas ya. Beda mungkin dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Kalau misalkan yang generasi sebelumnya belajar itu hanya dengan buku dan guru misalkan, hanya terbatas itu. Tapi anak muda hari ini itu we have unlimited resource. Kita punya sumber pengetahuan yang tidak terbatas. Tidak hanya guru, tidak hanya buku, tapi kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya Twitter, X, termasuk WhatsApp. Maka dari sana saya pengen bahwa karena dengan padatnya aktivitas ini tidak memungkinkan saya untuk setiap hari ketemu dengan masyarakat. Maka lahirlah inisiasi yang kita dikasih, itu sebenarnya hasil diskusi sama teman-teman sih. Itu program Lapor Gus. Jadi setiap kali ada keluhan masyarakat itu bisa langsung kami bisa direct ke WA saya. Jadi apa namanya misalkan, dan hari ini itu saya luar biasa karena memang kalau kita lihat ya di legislator itu DPRD kan tugasnya fungsi pembuat perda, terus kemudian budgeting sama monitoring ya.
3 fungsi. Tapi hari ini luar biasa ya, partisipasi masyarakat yang melapor di Lapor Gus itu. Tapi nggak ada yang iseng gitu Gus. Ada Contohnya dulu kayak, yang kemarin sempat Gus cariin pacar dong atau apa gitu. judul saya Wah, saya Yuni siapa nih? 31 tahun belum menikah gitu. Itu curhat, gitu. itu bukan itu masalah pribadi Gus ya. Berarti disampaikan juga di situ. Disampaikan dan itu macam-macam, sangat kompleks sekali ya. Allah, ya ampun. Bahkan sampai ada yang tanya-tanya soal apa namanya hukum fikih misalnya. Hukum fikih. Soal ada yang tanya soal apa namanya head begitu hitungan Waduh. hari. Ini kok kompleks banget. Itu gimana dong Gus? Itu berarti menyimpulkannya gimana tuh kalau ada seperti itu? Apakah kan ya nggak semua itu bisa didengarkan kadang-kala Gus? Apa semua ditanggepin tuh Gus? Iya, kalau Nggak ada misalkan waktu, Gus. ada waktu yang berlebih ya untuk berpikir, menjawab dan ngetik panjang. Itu Gus. Itu yang dijawab. Itu kan tenaga juga, butuh tenaga tuh Gus. Tapi tentu ada prioritas Mbak, mana yang kemudian laporan yang ini harus Segera ditangani. segera ditangani begitu. Ada yang juga tidak terlalu urgent gitu ya Gus ya. Jadi kalau ada penerangan jalan misalkan ya yang ikut terus kemudian jalan rusak, Oh, terus kemudian oke. butuh pengembangan UMKM, terus pupuk mahal misalkan itu jembatan rusak juga Wow. laporan, sehingga kayak saya ini legislatif itu kan terbatas ya. Nggih, betul Gus. Sudah kayak seperti bupati saja laporannya banyak yang masuk ini. Udah saking banyaknya ya Gus ya yang di rutin gitu. Yang Tapi saya diurusin. memaknai hal itu banyaknya itu, saya memaknai bahwa masyarakat itu punya antusias yang tinggi untuk sama-sama membangun Kabupaten Jombang begitu sih. Saya memaknai dengan kacamata saya begitu. Jadi mereka bukan sambat tapi kita semuanya sama ingin Kabupaten Jombang menjadi ini lebih baik lagi, lebih lebih baik maju. lagi. Berarti jangan memaknai bahwa itu bentuk partisipasi aktif dari masyarakat gitu ya. Betul. Gus? Oh, Masyarakat mau kok dan sangat antusias kalau Wow. dilibatkan dalam pembangunan daerah. Dan itu tercermin dalam laporan di Lapor Gus yang masuk. Oke, ini barangkali ada DPR yang lihat, DPR lain entah DPR apa saja. Ini bisa salah satu program kerja nih yang menarik nih. Ternyata masyarakat juga aktif ya Gus ya. Kemudian jenengan menikmati Gus selama proses di DPR ini. Saya sangat menikmati. Misalkan sebenarnya banyak ya yang apa namanya empati, simpati, termasuk ketika ada laporan misalkan juga Gus saya punya anak nggak bisa bayar UKT, nggak Oke. bisa bayar apa namanya Eh, mondok syariahnya belum, SPP-nya sekolah anak saya belum. Dan itu kalau saya mampu bisa bantu ya saya bantu. Bahkan saya di 3 bulan awal Mbak, di 3 bulan awal saya tidak menerima gaji sama sekali tuh. 3 bulan awal tanpa gaji. Padahal statusnya masih mantan anyar kan. Harusnya banyak bulan madu gitu. Betul, mantan anyar butuh pemasukan Gus. Kan harus bahagianya itu. Tapi di 3 bulan awal gaji hanya lewat begitu untuk kembali Benar-benar ke untuk ke masyarakat. masyarakat. Wah, luar biasa ya Allah. Ini benar-benar 3 kemanfaatan yang luar biasa Gus. Semoga Allah membalas dengan berlipat-lipat. Amin, doanya semua. Oke, siap-siap. Jenengan kan sudah mulai tahu permasalahan-permasalahan di Jombang kan Gus ya. Mungkin melalui jenengan sering survei, kemudian berkecimpung di DPR, kemudian juga banyak masyarakat yang lapor. Apa sih visi dan misi yang terbesar atau visi misi jenengan selama berada di DPRD ini yang ingin jenengan capai di 5 tahun ini? Yang pertama satu, saya pribadi secara kapasitas ya Mbak ya, harus before dan after ini harus ada bedanya. Oke. Misalkan kalau sebelum jadi anggota DPR, level saya masih di epic begitu. Epic. Kalau dunia Mobile Legends ya. Betul, Mobile Legend. Paham apa enggak Mbak Guni ini? Sedikit-sedikit lah. Terus kemudian pasca dari apa namanya dewan, dan kalau sedang di dewan Oke. itu harus sudah mitik begitu, harus mythical glory itu secara kapasitas ya secara Mbak kapasitas diri Terus ya Gus. kemudian tentu misi tujuan utama ya tidak ada yang lain juga untuk masyarakat Kabupaten Jombang.
Hari ini khususnya saya concern di Dapil 3 Mojo Agung Mojo Arno bareng Wonosalam. Nggih. Saya rasa itu sebagai starting point saya untuk membangun, berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Jombang yang lebih keren lagi. Wah, lebih keren gitu. lagi. Jadi secara kapasitas saya harus semakin high perform. Ya betul. Apalagi saya itu punya begini Mbak, punya prinsip Gimana yang tuh, Gus? bagi saya tidak bisa ditawar ya. Saya punya setiap pengetahuan yang keluar harus banyak juga pengetahuan yang masuk. Saya punya prinsip 1:3 misal. 1:3. Misalkan ada jadwal rapat nih dengan Dinas Pertanian Oke. yang menaungi komisi saya ya, di komisi B ya, Dinas Pertanian, 1 kali rapat. Saya itu rapat 1 kali saya harus membaca 3 jam. Wow. Begitu. Baik di PDF, di buku-buku, kita lihat bagaimana pembangunan pertanian di daerah lain itu harus 3 jam. 3 jam, 1 sekali banding 3. rapat. Sekali rapat. Jadi sebelum rapat nih, besok rapat nih, hari ini harus membaca buku, membaca apapun lah 3 jam. Begitu. Oke. Itu nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar, Gus. Nah, kalau- kalau rapatnya ada banyak gimana, Gus? Nah makanya itu bagian dari konsekuensi saya rasa. Oke. Bagian dari konsekuensi dan tanggung jawab juga ya, Gus. Wah, luar Pembacanya juga harus lebih banyak juga lagi, ya. otomatis. Oke, nggih. Kemudian Gus, misi-misi ada? Maka dari itu untuk mencapai pembangunan dan juga membangun kapasitas itu, saya rasa itu bisa dicapai dengan satu pendekatan masyarakat. Pendekatan masyarakat. Harus lebih bisa apple to apple dengan masyarakat, ngobrol dengan politik yang kekeluargaan, ngobrol dari hati ke hati begitu. Jadi dengan kita turba, dengan kita ke masyarakat itu bisa selain belanja masalah itu juga Oh, ada istilah baru nih. Belanja masalah. dari selain belanja masalah kita kan juga membangun emosional begitu supaya ada kedekatan. Saya rasa dengan hal itu terus dengan keputusan-keputusan yang berpihak pada masyarakat, berpihak pada anak-anak muda, saya rasa itu yang kemudian misi yang untuk mencapai visi yang tadi itu. Oh, nggih. Jenengan Gus Haidar sendiri sering ngopi atau kopdar lah istilahnya sekarang tuh, Gus, sama masyarakat atau beberapa kali atau jika ada waktu luang gitu, Gus. Saya Hanya rasa untuk ngomong ngobrol-ngobrol santai gitu. Saya rasa ngopi, ngobrol, ketemu masyarakat itu bukan sebuah pilihan ya. Pernah atau enggak, tapi itu sebuah kewajiban, saya rasa. Pak. Berarti sering ya, Gus? Ya, di tengah harus padatnya sering. kegiatan. Harus saya 1 hari itu harus ketemu sama masyarakat di Dapil. Dapil 3 tadi ya, Gus. Dapil 3. Iya. Jangan suka kopi apa enggak, Gus? Saya mania kopi. Oh, kopi. Monggo diuji, Gus. Ini dari Wonosalam, Gus. Oh iya. Nih, Excelsa kan Dapil 3 nih. Sekalian promosi nih, Gus. Harus mendukung produk-produk Oh iya, UMKM tentu saja produk UMKM Jombang ya, Gus. Nah. Ini bisa dibeli di Dekranasda. Ya, rasanya tentu aja gimana, Gus? Rasa kopinya. Oke nggak, Gus? Saya rasa Starbucks Giko lewat deh. Waduh, ini sebut merek nggak apa-apa nih ya. Habis ini aja, Excelsa, nggak usah OO gitu, nggak usah kayak Excelsa juga, Gus. Mungkin ini lebih enak nih, asli Jombang. Kemudian ini juga dari Jombang nih, Gus, Air Tiber, asli produksi Jombang. Ini juga asli produksi Wonosalam. Kalau Tiber saya nyetok banyak kardus deh di rumah untuk tamu-tamu begitu. Udah nggak pakai merek lain nih, Gus. Udah pakai harus Tiber. Air seger dari Jombang asli ini. Salam mengalir berkah. Oh, ada itunya, ada tagline-nya nih, Gus. Iya. Oh, salam. Iya, nggak kelihatan nih, Gus. Salam mengalir berkah. Wah, ini DPR-nya perlu dicontoh nih. Udah pakai produk UMKM. Jangan-jangan kopinya juga udah Excelsa nih, Gus. Oh iya, tentu. Oh, udah tentu. Jadi saya sering kalau di Wonosalam itu berangkat
mobil itu kosong, Mbak. Pulang nih bawa durian nih. Pulang itu ada durian, kopi, pisang gitu. Oh, Itu gitu. sih, itu privilege DPR di Dapil Wonosalam. Oh gitu. Iya enak ya ternyata ya. Jadi pulang Enak. niki Gus, pulang-pulang bawa durian banyak nih Gus. Oh Iya. gitu. Tapi memang sekarang Wonosalam sendiri kan juga lagi gencar pembangunan sepertinya Gus. Karena saya juga sering Gus ke Wonosalam itu. Betul dong, kalau dulu banyak istilah Wonosalam itu daerah yang tertinggal ya. Iya betul. Itu Kan pelosok soalnya Gus. saya rasa itu sekarang istilah-istilah yang kadaluarsa. Udah kadaluarsa ya Gus. Wonosalam itu bukan tentang masa lalu, tapi Wonosalam itu Wow. daerah masa depan. Oh, itu. daerah masa depan. Juga denger-denger tuh Wonosalam mau diproyeksikan seperti kayak Kota Batu, kemudian Kota Trawas. Karena kan mulai banyak villa-villa, kemudian juga ada Wisata. Iya, wisata-wisata juga banyak, Gus. Ternyata ya. Dan kadang orang Jombang sendiri belum tahu loh, Gus. Ini gimana nih, Gus, promosinya ini, Gus? Iya, kesadaran dengan saya rasa Mbak hari ini sebenarnya Kabupaten Jombang salah satunya di Wonosalam ya. Iya. Saya rasa kita semuanya sudah memenuhi semua prasyarat untuk sebagai kabupaten atau kota yang keren. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, UMKM produk-produknya juga banyak. Iya. Tapi meskipun kita sudah memenuhi checklist semua prasyarat menjadi kota yang keren, kadangkala kita itu masih tertarik tuh lebih. Kita selalu berpandangan rumput tetangga lebih hijau. Iya, begitu. nggak enak kalau nggak keluar kota, biasanya gitu, Gus. Harusnya lebih bersyukur loh. Berarti Terus di dunia religi misalkan di wisata kita punya privilege yang luar biasa ya Iya. kan. Kita itu kabupaten dengan radius terdekat nih dengan makbaroh atau makam-makam pendiri Muassis Nahdlatul Ulama. Oke. Sehari berapa ribu pengunjung yang ke Iya, Jombang. di situ ditambah beras nggak selesai-selesai, Gus. Ziarah ke makam Mbah Wahab itu. Iya, nggak Belum pernah lagi yang sepi. di Denanyar, belum lagi Tebuireng. Tebuireng. Oh, gitu ya, Gus ya. Saya Jombang nih maju ya, Gus ya. Sangat maju, apapun pokok secara resources, Wow. secara apa kita semuanya sudah memenuhi semua syarat deh. Tinggal hari ini utamanya anak-anak muda bangga nggak jadi anak Jombang begitu ya. Kalau saya sih pasti bangga. Ya. Harus dong. Iya, bangga. Sebelum yang terakhir nih, Gus. Ada nggak pesan untuk anak muda tadi, Gus? Apalagi tadi kan yang terakhir menyinggung nih tentang anak muda bangga nggak dengan Jombang? Ingin nggak, punya keinginan nggak untuk membangun Jombang? Ada nggak, Gus, pesan gitu? Hari ini itu anak muda untuk membangun Jombang ya, supaya lebih keren, lebih hebat, itu harus terlibat aktif. Nggak boleh kemudian anak muda apatis atau tak ikut campur dengan tidak melibatkan diri dalam pembangunan Jombang. Kita perlu banyak pemikiran nih, kita perlu banyak ide anak-anak muda untuk membangun sektor pariwisata kita, untuk memasarkan UMKM kita, produk-produknya. Itu anak muda di beberapa daerah, Mbak, mereka itu untuk promosi pariwisata, membangun pariwisata, membangun promosi UMKM, mereka yang diundang bukan ahli pariwisata atau arsitek atau ahli produk, enggak. Mereka mengundang influencer, Wow. YouTuber, Iya, TikToker untuk memasarkan The begitu. power of media sosial sekarang. Dan yang rata-rata menguasai media sosial ya anak-anak muda. Anak muda. Makanya saya itu termasuk yang aktif di dunia media sosial, Mbak. Enggak. Karena hari ini kita tahu lah, Betul. aku online maka aku ada begitu. Oh, sekarang ada istilah baru. Aku Iya. online maka aku ada. Kalau nggak online, Gus? Ya dianggap nggak ada tuh sama masyarakat ya kan. Misalkan setiap kali kita kegiatan nih, nggak kita ceritakan di Instagram, nggak kita ceritakan di WhatsApp, maka ini Mas Haidar jadi DPR ngapain aja sih? Iya, betul. Gitu kan. Orang-orang mikirnya kayak gitu, Gus. Makanya harus diekspos tuh, gitu. Jadi aku online maka aku ada. Bukan hanya pencitraan, tapi karena memang butuh gitu. Masyarakat butuh tahu dan juga memang yang kita lakukan juga real nyata gitu ya, Gus ya. Benar, dan saya rasa apapun masyarakat
orang-orang ngomong ya misalkan narsis banget atau Oh. itu banget pamit, tapi saya rasa ini suatu keharusan lah, langkah yang harus ditempuh ya. Hari ini cara berpolitik kita juga harus berbeda, Oke. menyesuaikan anak-anak muda. Makanya kembali lagi bahwa anak muda harus terlibat aktif untuk pembangunan daerah. Kita butuh ide-ide, gagasan anak-anak muda, harus menjadi anak muda, harus ada di frontliner pembangunan Kabupaten Jombang, garda terdepan. Oke. Jadi nggak boleh tuh hanya berpangku tangan, semuanya harus turun tangan dan urun angan juga. Anak Urun muda. tangan dan urun angan. Turun tangan dan urun angan. Ayo sama-sama anak muda sing-singkan lengan, ayo kita majukan daerah kita ini. Sebab untuk memajukan daerah Kabupaten Jombang ini nggak bisa tuh hanya seorang bupati seorang diri, wakil bupati, DPR, kepala dinas. Iya. Bukan tanggung jawab mereka secara individu, tapi untuk kemajuan dan kesejahteraan Jombang adalah tanggung jawab setiap dan seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, termasuk anak muda. Oke, termasuk anak muda. Berarti termasuk saya juga ya, Gus ya. Iya dong. Iya. Kalau tadi ngomongin tentang generasi muda, jenengan ini kan ya sosok yang inspiratif, bisa dibilang juga mewakili generasi muda. Apa jenengan jadi DPR termuda, Gus? Apa ada yang lebih muda lagi dari jenengan? Mungkin ada ya Mbak ya. Mungkin ada, saya kan kalau ini harus harus lihat KTP-nya 50 anggota DPR. Ayo, siapa ya gitu. Enggak, tapi ini kayaknya paling muda kayaknya. Tapi belum tahu sih saya sendiri juga. Oke. Baik, sudah cukup sampai situ Gus. Terima kasih atas wawasannya, kemudian ilmunya, kemudian inspirasinya. Saya juga banyak menemukan kamus-kamus baru nih tadi. Urun angan, urun tangan, itu kayak banyak banget gitu Gus. Terima kasih, semoga juga Sobat Ordal bisa mengambil sisi positifnya dan juga bisa semangat nih untuk ikut andil dalam pembangunan Kota Jombang tercinta ini. Jangan lupa saksikan podcast kami di YouTube DPRD Jombang. Kemudian kami juga punya media sosial yaitu Instagram @DPRD Jombang, Facebook @DPRD Jombang, dan juga TikTok @DPRD Jombang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Gus. Terima kasih Sobat Ordal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.